Bantu di tap-tap layarnya ya. Serempak, bantu di tap-tap layarnya. Dibantu di tap-tap layarnya, serempak dulu yuk, dibantu di tap-tap layarnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap layar dulu yuk, tap-tap layar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang berikan salam, dikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ya bunda ada yang salam, jawab aja, nggak apa-apa, kan boleh. Meskipun salamnya ke saya, bunda baca, jawab aja, nggak apa-apa. Kan yang diperbolehkan mencuri itu adalah mencuri salam, bukan mencuri ayam, mencuri salam. Jadi kalau misalkan kita di rumah tuh, misalkan ada orang di tetangga, kemudian uluk salam, kita meskipun bukan salam, kita jawab aja, waalaikumsalam, gitu, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang salam, dijawab aja sama bunda, gitu ya. Karena saya nggak mungkin satu-satu saya jawab ya kan, nanti kelamaan, panjangan. Kita bahas lagi, kita ulang lagi. Tapi sambil dibantu di tap-tap layarnya dulu semua. Semuanya dibantu di tap-tap layarnya. Tap-tap layar gratis kok nggak bayar. Tap-tap layar ya, tap-tap layar, tap-tap layarnya. Yuk, kita bahas tentang masalah 7 nafsu. Nah, kita nanti ini ada di posisi yang mana? Kita ada di posisi yang mana? Kayaknya kita ada di posisi nomor 1 kayaknya mah. Lamun teh dina nomor 2 ya kan? Kayaknya kita nomor 3 juga banyak gitu kan, nomor 3. Terus nomor 4 mudah-mudahan aja kita memasuki ke nafsu nomor 4 disebut dengan mutmainnah. Ya, nih. Sambil dibantu di tap-tap layarnya, tadi absen itu beres apa belum ya? Tadi absen beres apa belum ya? Nah, tadi absen beres apa belum? Absen, tadi absen beres apa belum? Absen. Absennya beres belum ya? Ada yang tahu? Sebentar. Tap-tap layar ya, tap-tap layar itu gratis, nggak bayar. Saya nggak tahu absennya, oh belum, tapi nggak ada bun, ngilang. Absennya nggak ada ngilang, karena tadi saya keluar dulu. Terima kasih Bunda Julaiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Yuk dibantu yuk. Yang lainnya tolong dibantu di tap-tap layar. Tap-tap layar itu gratis, tidak bayar, gratis. Tap-tap layar itu adalah cuma tanda suka doang. Jadi supaya Bunda Nate nggak pasif. Jadi supaya aktif ya kan. Kita bahas lagi. Di dalam diri manusia itu, kemarin kita bahas tentang masalah manusia itu memiliki 4 sifat. Kemarin sudah kita bahas, yaitu sifat hewan ternak, sifat hewan buas, sifat syaitan, dan sifat malaikat. Dan setiap manusia memiliki keempat sifat tersebut. Tergantung kitanya. Memerangi sifat yang buruknya itu, kalah apa kita menang? Dah, itu aja, ya kan? Nah, untuk hari ini saya bahas tentang masalah 7 nafsu. Ada 7 nafsu di dalam diri manusia. Tetapi memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang ke-7 nafsu ini belum tentu bisa dimiliki oleh setiap orang. Ke-7 nafsu ini nama, Bun. Ada 7 nafsu yang terdapat dalam diri manusia dan bisa kita memiliki salah satunya. Artinya menguasainya yang mana? Bukan berarti ke-7-7-nya kita melakukan, bukan. Ada 7 nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Kita kira-kira termasuk yang mana? Yang pertama disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Seperti tamak, sombong, iri, dengki, ria, kemudian rakus. Nah, itu termasuk nafsu amarah. Jadi kalau dimisalkannya kita dalam kehidupan ini ada orang yang suka iri dengki, ada orang yang sombong, ada orang yang serakah, ada orang yang tamak, ya kan? Pokoknya nafsu yang
mengajak ke hal-hal yang buruk, nah itu disebut dengan nafsu amarah, dan selalu memang mengajak dalam hal keburukan, mengajak hal kejahatan, kepada kejahatan semua. Nah ini disebut dengan nafsu amarah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak memiliki nafsu yang ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak memiliki nafsu yang ini, disebut dengan nafsu amarah, yang selalu mengajak kepada kejahatan. Sifatnya itu adalah tamak, rakus, serakah, iri, dengki, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub, buruk sangka, zalim, asupna kadinya tah. Itu disebut dengan nafsu amarah. Dan mudah-mudahan kita tidak memiliki nafsu tersebut. Kemudian yang kedua itu disebut dengan nafsu lawamah. Gak tahu nih, kita masuk gak ke sini? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah orang yang suka mencela dirinya sendiri karena perbuatan kejahatannya, mencela diri sendiri karena perbuatan kejahatan atau perbuatan maksiatnya, tapi ngulang lagi. Contohnya nih, belum nikah tapi berpacaran, setelah itu maaf, ini mah umpama, kan lagi contoh ya bun ya, umpama setelah itu berpelukan, kemudian berciuman, itu kan perbuatan maksiat, itu kan perbuatan tidak baik ya kan. Kemudian setelah itu bunda kayak menyesal, jadi menyalahkan diri sendiri, kenapa aku seperti itu, kenapa aku melakukan hal itu ya kan, menyesali apa yang dilakukan, tapi masalahnya ulang lagi, tapi mengulang lagi, nanti besok ketemu lagi, begitu lagi. Contoh yang lain dimisalkannya, kita dimisalkannya menyakiti orang dengan kata-kata, misalkannya dengan cara menghina atau misalkan dengan berkata-kata kasar, umpama. Setelah itu kita melamun dan kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku bisa begitu ya? Kenapa aku berkata-kata kasar? Kan nyakitin hati orang. Kenapa bisa seperti itu? Tapi nanti ngulangin lagi. Kayak gitu bun. Jadi ini disebut dengan nafsu lawamah. Kira-kira kita memiliki nggak nafsu yang ini? Kira-kira kita memiliki nafsu yang ini enggak? Contoh yang lain, misalkannya kita lagi ngobrol sama temen, tiba-tiba kita tuh banyak bohong, mengarang cerita, banyak bohong, ceritanya ngarang ngidul, ngobrol kesana kemari tapi banyak bohongnya ya kan. Tapi setelah misalkan dia udah berpisah sama temennya, dia melamun sendiri bun. Dia menyesali, kenapa saya berbohong ya? Padahal kan lebih baik ngomong apa adanya, tapi kenapa saya berbohong ya kan? Dia menyesali, menyalahkan diri sendiri atas maksiat yang dia lakukan, menyalahkan diri sendiri atas perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi dia ngulang lagi. Nah, kira-kira kita ada nggak yang seperti itu? Kira-kira kita ada nggak yang seperti itu? Bun, di-share ini dengerin dulu. Di-share di grup ini. Tahu tidak? Ada beberapa orang yang tidak tembus live saya. Karena salah satunya algoritmanya turun. Karena absen tak selesai. Jadi ketika live ada yang tidak dikasih tahu sama TikTok. Yang kedua, komen yang tidak bagus. Ngaruh bun. Ini dari kemarin kan banyak di grup, kok saya nggak ada pemberitahuan, kok saya nggak ketemu. Itu memang tidak disampaikan sama TikTok. Kayak gitu bun. Nah ini juga saya curiga ini kayaknya yang nyari saya nggak ketemu, di live saya ini nggak ketemu. Makanya saya selalu bilang kalau ada absen selesaiin bun, karena kan kita itu numpang bun, numpang di tok-tok untuk bisa kita bertemu di sini, untuk bisa melakukan dzikir berjamaah di sini kan kita numpang tempat ya kan. Nah kita memang harus ngikutin aturannya dia, dia aturannya mau seperti apa, kayak gitu bun, ya kan. Nah sok silakan. Sekarang saya minta tap player semuanya. Tap player itu kan gratis,
tapi memang TikTok suka di tap-tap layar kayak gitu, Bun. Sekarang tap-tap layar. Karena kasihan, yang nggak bisa masuk kasihan juga, ya nggak bisa masuk memang dia. Dari kemarin kan banyak yang komen, ya kan, di grup kan pada ribut kan, kenapa saya kok nggak ketemu sama Umi live, ya kan, padahal saya lagi live, memang ditutup. Tapi yang biasa absen itu diizinkan terus bisa lihat kupis saya. Seperti itulah. Sob, sekarang kalaupun memang tidak bisa absen, Bun, kalaupun tidak bisa absen, tap-tap layar aja. Jadi kalau tap-tap layar itu dianggapnya Bunda itu aktif. Jadi nanti kalau saya live selalu dikasih tap layar. Kita kalau tidak bertemu di sini, Bunda nggak bisa ngikut pikir dengan saya, dan saya juga tidak bisa mengamalkan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, Bunda. Kita sama-sama membutuhkan tempat ini, Bun. Apa? TikTok, Bun. Kita ikutin aturannya. Kita ikutin aja aturannya. Seperti itu, ya. Sok, sekarang saya minta yang hadir di sini semuanya tap-tap layar. Nah, terima kasih Bunda Tini. Tap-tap layar silakan. Di tap-tap layarnya. Di grup udah dikasih tahu ya. Umi saya bisa tap-tap layar aja nggak apa-apa. Oke. Tadi absennya juga ini nggak selesai. Absen tadi nggak selesai. Saya tadi keluar dulu ya kan. Coba absennya itu tadi apa ya? Absen tadi apa? Mawar ya? Itu nggak selesai tadi, Bun. Saya cek dulu. Nah, sebentar. Nggak ketemu. Absennya nggak ketemu. Absennya nggak ketemu, Bun. Kan saya sering bilang, absen itu bukan buat saya, Bun. Itu buat TikTok. Emang Bunda nggak tahu? Gift ini tidak 100% buat saya. Enggak, Bun, enggak. Buat TikTok diambil itu 60, Bun. Saya cuma kebagian 40%. Iya, tapi kan kita kan adanya di sini. Kita tuh dikasih tempat di sini. Ayo kita manfaatkan. Daripada kita pakai untuk hal yang maksiat, lebih baik kita pakai untuk hal yang baik. Maksud saya seperti itu, Bun. Tapi kita juga harus ngikutin aturannya. Seperti itu. Terima kasih Bunda Julaiha. Jazakillah khairan katsiran, sehat walafiat ya. Begitu. Kita kalau tidak ada TikTok ini, susah kita tolong ilmu. Bunda tidak bisa menyimak. Kemudian juga Bunda juga tidak bisa belajar, saya juga tidak bisa mengamalkan ilmu, tidak bisa mengajak saya orang untuk berbuat ibadah kepada Allah atau berbuat baik, Bun, ya kan? Bunda juga kalau di rumah sendiri belum tentu bisa dikir sendiri, ya kan? Kalaupun di ilmunya tahu, dikasih dikir juga belum tentu mau dijalankan, ya kan? Banyak di sini, Bun, manfaatnya. Kita pakai untuk hal-hal yang baik di sini, ya kan? Kita ikutin aturannya. Kalau memang TikTok maunya tap-tap layar apa susahnya sih? Gak bayar kok, gratis. Gak bayar. Nih kayak di toel-toel kayak gini, handphonenya kan gak bayar. Dan handphone Bunda juga gak mungkin pecah, ya kan? Di toilan, ya kan? Kalau sekira-kiranya Bunda tidak bisa ngasih gift, atau tidak bisa ngasih, gak bisa absen, gak apa-apa. Tap-tap layar aja. Tapi memang absen itu bukan buat saya. Buat TikTok. Emang Bunda pikir gift ini buat saya, Bun? 100%. Saya cuma 40%, Bun. Buat TikToknya 60. Jadi seumpama ada yang ngasih gift totalnya 100.000, itu buat saya cuma 40.000. 60.000-nya buat TikTok. Diambil memang otomatis. Tapi yang memang nggak apa-apa, itu kan aturannya mereka. Dan kita harus ngikutin aturannya. Kalau kita tidak mau ngikutin aturan mereka, kitanya juga sendiri yang rugi, ya kan? Kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa belajar, kita juga tidak bisa dikir bersama, ya kan? Saya tidak bisa mengamalkan ilmu saya, Bunda juga tidak mendapatkan ilmu, ya kan? Ya kan? Jadi kita itu dua-duanya kita itu butuh dua-duanya butuh tempat ini disebut dengan TikTok. Bunda kan yang di rumah daripada bengong sendirian, punya masalah tidak terpecahkan, siapa tahu dengan bertemu dengan saya, sharing sama saya, siapa tahu ada masukan. Meskipun tidak menyembuhkan 100%, minimal kan ada hidup-hidup hati. Ada kalau seumpama kita kepanasan hati itu minimal meskipun tidak menyembuhkan luka hati, Bun, ada semiliriwing angin untuk mengademkan, kan gitu. Banyak orang yang punya masalah, entah itu di masalah rumah tangga, entah itu masalah dalam kehidupan, entah itu masalah apapun itu. Kemudian sharing di sini, saya memberikan masukan meskipun tidak menyembuhkan 100%, minimal kan ada untuk mengadem-ngadem hati, kan lumayan. Daripada Bunda misalkan telepon ke sana kemari, belum tentu orang mau nerima, Bunda. Sekarang ini manusia udah sibuk masing-masing, Bunda. Zaman sekarang kalau misalkannya
Nih sekarang ini semuanya sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sekelas ustadznya, sekelas ustadzahnya, atau kiainya, atau para alim ulamanya Bun. Semuanya sudah memiliki kesibukan masing-masing. Bukankah ketika Bunda silaturahmi ke kiai susah banget ketemunya? Itu bukan sombong Bun, itu mereka udah punya kesibukannya masing-masing. Ketika kita punya masalah, ketika kita mau curhat ya kan, tidak sembarangan orang bisa menerima omongan kita, curhatan kita Bun. Bukan karena sombong, dia pun punya masalah sendiri Bun, dia punya kesibukan sendiri. Nah saya di sini Bun, ayo saya membuka hati, membuka diri, yang mau sharing selagi memang saya bisa memberikan masukan saya kasih, selagi memang saya bisa memberikan motivasi, selagi memang saya punya jawabannya saya kasih, gratis dan tak bayar. Ya kan? Ya kan? Pure di sini, tapi di sini Bundaku, di sini sayang, di sini. Bukan di setelah selesai live Bunda. Setelah selesai live saya punya kesibukan juga Bunda. Makanya ketika saya sudah selesai live, tapi masih tetap ada orang yang misalkan japri dengan cerita banyak, itu kepala saya ngebul Bun. Ngebul ya kan? Lebih baik di sini sok. Saya selalu Bunda mau cerita apa? Sebelum mau sharing apa? Mau curhat apa? Kenapa Bun? Saya ngambil ilmu Bunda. Nih dengerin dulu. Ketika kita memberikan pengadem-ngadem, memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan masukan kepada orang yang sedang memiliki masalah yang besar, atau kepada seseorang yang sedang diberikan ujian, tahu tidak Bun, bahwa orang yang memberikan masukan, orang yang mengadem-ngademkan, orang yang memberikan motivasi itu mendapatkan pahala yang sama seperti dia